Nah, ya, saya sampaikan uh, ekspertis saya saja di bidang kesejarahan. Gitu ya. Nanti kalau bidang moralitas dan psikologi itu Leo yang lebih handal daripada saya. Nah, kesejajaran dengan sumber sejarah di luar Alkitab. Kenapa saya sering sekali untuk menampilkan ini gitu ya? Dan mungkin beberapa orang, bahkan biasanya orang Kristen nggak senang, nggak menganggap penting hal ini gitu ya. Karena memang ini tidak langsung berhubungan dengan moralitas, tidak langsung berhubungan tentang yang akan memotivasi kita, yang tidak langsung berhubungan tentang sesuatu yang berguna atas hidup kita gitu ya. Tapi terus saya mau sampaikan bahwa hal-hal ini gitu karena apa? Kita beriman itu ada dasarnya. Jadi ketika saya beriman Kristen, iman Kristen itu tidak ujuk-ujuk muncul, tidak muncul secara tiba-tiba. Gitu. Nggak ujuk-ujuk Yesus datang ke dunia ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tidak ujuk-ujuk seperti itu. Tapi semua ada ceritanya, ada sejarahnya, gitu ya. Nah, itu tentang iman Kristen. Khususnya apa yang kita imani dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Nah, itu semua dapat disejajarkan dengan bukti sejarah di luar Alkitab. Kita coba ada beberapa poin ya yang bisa kita bahas. Yang pertama, piala untuk menelaah. Jadi dalam Nabri Komentari dikatakan bahwa praktik menelaah atau praktik meramal dengan cangkir, dengan mangkok atau dengan piala gitu ya, dengan gelas gitu ya. Itu memang umum di daerah timur dekat kuno. Near East, ancient Near East, timur dekat kuno. Nah, timur dekat kuno itu di mana? Ya di sini nih. Semua daerah ini. Dari mulai Mesir, terus Kanaan, daerah Mesopotamia, daerah Asia Minor, gitu ya. Nah, ini semua daerah timur dekat kuno. Dan memang kisah Yusuf ya berada di sini khususnya nih. Nah, jadi ketika Yusuf dikatakan bahwa cangkir itu dipakai untuk menelaah, yaitu sesuai dengan praktik-praktik di zaman itu, di daerah sana. Lalu yang kedua, Yusuf menggelari dirinya, dikatakan ayat 8, bahwa jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Jadi gelar Yusuf itu salah satunya apa? Bapa bagi Firaun. Lah kok hebat banget. Jadi, Firaun itu raja gitu ya. Pemegang posisi pemerintahan tertinggi di Mesir. Sedangkan dia Perdana Menteri. Lah kok bisa dia mengaku sebagai bapaknya Firaun? Nah, ternyata hal ini tidak lepas dari kebiasaan orang Mesir kuno. Jadi dulu seorang Perdana Menteri namanya Ptahhotep, ini sebelum Yusuf ya, itu juga pernah menggelari dirinya sebagai ayah dewa. Yang dimaksud dewa di sini adalah Fir'aun maksudnya. Jadi hal yang sama, Ptahhotep juga pernah menggelari dirinya sebagai bapak bagi Fir'aun, ayah dari Fir'aun. Nah, ini gelar yang umum ternyata bagi seorang wazir atau seorang perdana menteri. Jadi kalau Yusuf mengatakan bahwa dirinya adalah bapak bagi Fir'aun, yang dia maksud adalah bahwa saya adalah perdana menteri bangsa ini. Ya, itu sesuai dengan sejarah yang ada di saat itu. Nah, lalu ini menarik nih. Nah, ada namanya tanah Goshen. Nah, ini menarik nih. Dikatakan begini, Yusuf bilang, ayo kamu pulang ke Kanaan, jemput bapak, jemput Yakub, nanti kalian tinggal di tanah Goshen, katanya begitu. Dan ini dekat kepadaku, kata Yusuf begitu. Artinya apa? Ada satu tanah namanya tanah Goshen yang dekat dengan Yusuf. Maksud dekat dengan Yusuf adalah dekat dengan pusat pemerintahan. Karena Yusuf kan Perdana Menteri dong, berarti dia posisinya di pusat pemerintahan Mesir, kan begitu. Nah, jadi kamu akan tinggal di Goshen, dan Goshen itu akan dekat kepadaku. Dengan kata lain, dekat dengan pusat pemerintahan. Nah, Goshen ini di mana? Goshen ini ada di timur laut Mesir. Di Tansen di Delta. Nah, ini nih gambarnya nih. Kelihatannya, dari timur laut. Dari delta, ini kan delta yang segitiga ini ya. Segitiga ini kan delta. Ini Sungai Nil, sampai ke bawah jauh itu Sungai Nil. Sangat kaya dan cocok untuk padang rumput. Ya, dalam tafsiran yang lain juga dikatakan hal yang sama.
bahwa Goshen ini kemungkinan ada di bagian timur Delta Nil. Nah, ini Delta Nil, bagian timurnya ini Goshen. Tanah Goshen itu ada di sini. Dekat dengan pusat pemerintahan. Nah, yang menarik adalah dulu pernah disampaikan oleh Jos waktu itu yang menyampaikannya, bahwa Yusuf ini hidup di zaman pemerintahan Hyksos. Itu entah bulan lalu, entah 2 bulan yang lalu pernah disampaikan itu. Hidup di zaman Hyksos. Nah, saya pernah jadi rekaman-rekaman jazz ini, YouTube jazz ini saya share itu ke, saya nggak pakai IG ya, jadi saya share itu di Facebook. Kuno banget masih pakai Facebook. Di grup Facebook yang adalah grup studi Alkitab. Jadi memang membahas tentang studi Alkitab, tentang arkeologi Alkitab, tentang studi teks Alkitab, tentang studi teologi, ya, itu di grup itu. Saya share di sana. Nah, dan ketika saya share di sana, ada yang berkomentar begini. Wah, khususnya mengenai bahwa Yusuf hidup di zaman Hyksos gitu. Ada berkomentar bahwa wah ini perlu dikaji ulang, katanya begitu. Karena kalau menurut saya, menurut dia yang komen itu ya, Yusuf itu bukan hidup di zaman Hyksos, tapi sebelumnya. Gitu, sebelum Hyksos. Nah, yang mau saya sampaikan di sini begini. Kita lihat ini, daerah pemerintahan Hyksos itu di mana? Di Mesir, daerah utara. Di utara Mesir. Itulah daerah pemerintahan Hyksos. Ini di bawah sini masih ada dinasti lagi yang lainnya, dinasti kecil. Tapi daerah pemerintahan Hyksos di mana? Di atas, di utara Mesir. Dan ini sesuai dengan daerah Goshen yang di utara Mesir. Jadi pusat pemerintahan dinasti Hyksos di mana? Di Mesir Utara. Maka tepat kalau Yusuf bilang di Goshen dekat kepadaku. Goshen dekat dengan pusat pemerintahan. Karena memang di zaman Hyksos, pusat pemerintahan itu daerah utara. Dekat dengan Goshen di sini. Gitu. Dan dikatakan dalam tafsiran begini, pasal-pasal berikut menyiratkan kehadiran pengadilan kerajaan di Mesir yang lebih rendah. Fakta yang dibuktikan hanya dalam periode Hyksos dan dalam periode kemudian dinasti ke-19. Jika konteks ini memiliki validitas historisnya mana? Sudah disampaikan ya bulan-bulan lalu ya. Itu akan menunjukkan periode Hyksos untuk seluruh sejarah Yusuf. Gitu. Jadi penyebutan tanah Goshen ini itu memperkuat teori yang sudah kami sampaikan bahwa Yusuf itu hidup di zaman Hyksos. Ditambah lagi apa? Undangan Firaun. Jadi nggak mungkin kalau bukan di zaman Hyksos, Firaun Mesir akan mengundang bangsa Asia. Gitu. Jadi hanya karena ini di zaman dinasti Hyksos, maka Firaun Mesir itu mau mengundang orang-orang Asia. Gitu ya. Ini dianggap oleh beberapa orang sebagai indikasi lain dari periode Hyksos yang akan cenderung menguntungkan sesama Asiatik. Nah, jadi saya mau menegaskan lagi gitu ya, bahwa menurut pandangan kami, berarti ya menurut hasil saya studi, saya membedah teks-teks kuno dan sebagainya macamnya, disimpulkan lagi dan berikut malam hari juga memperkuat bahwa kemungkinan besar Yusuf itu hidup di sekitar tahun 1701 sampai 1561 sebelum Masehi dan hidup di Mesir pada masa pemerintahan dinasti Hyksos. Dan lihat, saya sampaikan lagi. Periodenya itu singkat sekali. Dinasti Hyksos ini hanya 100 tahun. Gitu. Jadi Yusuf datang ke Mesir pas. Dinasti yang memerintah adalah dinasti Hyksos. Seandainya yang memerintah bukan Hyksos, akan sangat susah Yusuf jadi Perdana Menteri. Kalau Yusuf tidak jadi Perdana Menteri, maka akan sangat susah Yusuf bisa menyelamatkan bapak dan saudara-saudaranya. Hanya karena Yusuf datang ke Mesir saat dinasti Hyksos,
Yusuf bisa memerintah di Mesir sebagai Perdana Menteri. Dan hanya karena dia memerintah sebagai Perdana Menteri, maka dia bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Maka tepat sekali. Ini ketepatan yang luar biasa dari Tuhan. Makanya kalau kita baca tadi, Yusuf bilang, bukan kamu yang membawa aku ke sini, tapi Allah. Itu Yusuf bilang. Karena apa? Pas banget. Tepat sekali gitu loh. Meleset sedikit. Wah, selesai. Nggak akan selamat saudara-saudaranya. Nggak akan selamat keluarganya. Jadi pas banget. Dan tidak lama setelah Yusuf mati, dinasti Hiksos hancur. Gitu kan. Cuma selisih 10 tahun setelah Yusuf mati. Bayangin betapa dahsyatnya dan maha kuasanya Tuhan itu. Yang kita anggap dulu itu kejahatan saudara-saudaranya, tapi justru itu rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh orang, seluruh bangsa Israel. Gitu. Dan bagi orang zaman dulu, khususnya bangsa Israel, keberlangsungan hidup itu penting. Maka Yusuf bilang, kamu datang ke sini, sama bapak datang ke sini, semua tinggal aja di sini, untuk keberlangsungan hidupmu. Untuk keberlangsungan keturunanmu, karena itu sangat penting bagi orang di zaman dulu. Jadi ini tepat sekali, pas banget. Gitu. Nah, maka ya ini sedikit review tentang poin pertama, bahwa piala untuk menelaah dan gelar Yusuf sebagai bapak-bapak bagi Firaun sesuai dengan sumber sejarah di luar Alkitab. Dan lokasi tanah Goshen yang dekat pusat pemerintahan Mesir saat itu dan undangan Firaun terhadap keluarga Yusuf memperkuat indikasi pemerintahan dinasti Hiksos saat itu. Dan ini bukti kekuasaan, ketepatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan hamba-hambanya. Nah, itu dari saya untuk poin pertama. Untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada saudara Leo Widiatma. Monggo, silakan. Terima kasih Kak Bertus. Selamat malam juga teman-teman. Terus terang di bagian bacaan ini ya, bagian Yusuf tentu sudah sering kita dengar. Bahkan beberapa tadi pertanyaan sudah sempat dilontarkan gitu ya, dan sudah mendapat jawabannya sedikit dari Kak Bertus. Saya mencoba memberikan yang saya baca dari beberapa sumber dan juga memadukan dengan refleksi saya. Jadi ini tidak hanya dari refleksi saya saja atau hanya satu sumber saja, tapi itu perpaduan. Nah, pada malam hari ini sesungguhnya kisah dari Yusuf kemudian dengan Benjamin itu barangkali sangat sudah sangat kita kenal gitu ya, sehingga bisa menarik sekali. Dan ini adalah poin kedua ya dalam bahasan pada malam hari ini, yaitu mengenai ujian terakhir Yusuf, yaitu mengenai piala yang hilang. Dan berikutnya ada ayat-ayatnya yang saya pakai untuk dasar untuk ini yang menarik gitu ya. Ini yang saya temukan dan akan saya bahas dengan teman-teman sekalian. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Bersiaplah dan kejarlah orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Kemudian di ayat yang ke-12 dan 13, dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatan piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya masing-masing, memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Nah, sebelum masuk pada poin demi poin, coba kita bayangkan gitu ya, kita masuk dalam perasaan apa sih yang dirasakan Benyamin dan saudara-saudaranya saat itu. Ketika mereka sudah mendapatkan makanan, kemudian ingin kembali ke rumahnya, dan saat itu mereka harus menjamin seorang Benyamin sehingga dia tidak kenapa-kenapa, dan kemudian ketika hendak pulang, kok ada aja
masalah sehingga mereka itu tidak lancar. Dan ujung-ujungnya adalah ketahuan juga si Benyamin itu ketahuan ada pialanya dalam karung Benyamin. Tadi sudah dikatakan gitu ya, ditanyakan sebenarnya itu menjadi pembukaan sharing saya. Apa sih tujuan Yusuf untuk seperti ada trik gitu ya dalam kisah ini. Nah, sudah dikatakan juga bahwa sebenarnya Yusuf itu ingin menguji yang namanya pertobatan mereka. Tipuan Yusuf mengenai piala perak itu tuh ingin menguji apakah saudara-saudara itu sudah bertobat gitu ya atas perbuatannya yang terdahulu. Itu meyakinkan Yusuf bahwa mereka tidak akan meninggalkan Benyamin. Mereka tidak akan meninggalkan Benyamin, bahkan nanti ketika bahwa yang bersalah itu mereka harus menjadi budak gitu ya. Dan rasa penyesalan itulah yang mereka wujudkan melalui mengoyakkan jubahnya masing-masing. Mengoyakkan jubah itu adalah sebuah tanda kesulitan besar, tapi lebih pada kebersamaan atau bahasa tepatnya apa ya? Solidaritas ya, solidaritas tanda perhatian kepada saudaranya dan kepada ayahnya juga. Selanjutnya. Jadi poin pertama ini mengenai tipuan Yusuf, sebenarnya Yusuf tuh ingin menguji apakah mereka tuh sudah bertobat. Dalam Nabrek Commentary, pertobatan sejati itu menuntun pada rekonsiliasi dan sukacita yang sejati. Dan di antara kegiatan peniten, penyesalan mendapat tempat paling utama. Ia adalah kesedihan jiwa dan kejijikan terhadap dosa yang telah dilakukan. Itu dari KGK 1451. Dan mereka semua ketika mereka mendapatkan musibah itu, mereka tidak bersalah. Mereka yakin bahwa mereka itu tidak mencuri pialanya. Oleh karena itu, menempuh perjalanan itu bersama-sama juga. Mereka tidak membuang Benyamin, mereka bertekad untuk membebaskan Benyamin. Jadi poin pertama dari refleksi saya yang saya bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini adalah mengenai tipuan Yusuf, piala yang hilang, ini adalah ujian pertobatan bagi saudara-saudaranya. Apakah dia mencintai Benyamin? Apakah dia masih sama seperti mereka yang dulu membuang Yusuf? Dan ujian ini akhirnya membuat apa ya? Yang dijudul pembelaan Yehuda atau Yehuda speech bagi beberapa di banyak sumber bilang Yehuda speech gitu ya. Next, ini adalah ayat-ayatnya yang menarik. Dan ini yang menjadi poin besar saya untuk saya bagikan. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku dan janganlah bangkit amarahmu." Dan itu selanjutnya dan selanjutnya ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-32, "Hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa untuk selamanya." Dan karena janji ini, maka Yehuda muncul sebuah niat. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Oleh sebab, Yehuda tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ini adalah 4 ayat kunci atau mengenai cerita gitu ya, dari pembelaan Yehuda tercermin dari 4 hal ini. Yehuda tampil mendekatinya dan berkata demikian, bahwa Yehuda menanggung Benyamin, dan ketika si Yehuda itu sadar dia harus menepati tanggungan itu, dia mengajukan untuk tinggal menjadi budak tuannya. Sebenarnya kan ada 2 ya yang menjamin Benyamin, yaitu Ruben dan Yehuda. Tapi Ruben kemana? Nah, itu nanti juga menjadi salah satu poin. Nah,
Sebenarnya dari sini sudah mulai terlihat dari poin pertobatannya. Inilah ujian Yusuf agar kakak-kakaknya itu tidak meninggalkan Benyamin. Yusuf itu ingin meyakinkan diri bahwa kakak-kakaknya tidak akan meninggalkan Benyamin. Dan dalam hal ini yang justru tampil adalah Yehuda, bukan Ruben yang kakak tertua. Padahal ada Ruben dan Yehuda yang menjamin si Benyamin itu. Dan itulah sebuah ketetapan hati atau rekonsiliasi Yehuda. Dia berani merendahkan diri di hadapan saudara-saudaranya. Dan di dalam KGK 1452 dikatakan, next Kak. Kalau penyesalan itu berasal dari cinta kepada Allah, yang dicintai atas segala sesuatu, ia dinamakan sempurna atau sesal karena cinta. Dan inilah yang bisa kita contoh dari Yehuda, bagaimana dulu dia membuang atau memberikan ide akan membuang Yusuf, dan kemudian saat ini dia membela Benyamin. Dan perubahan yang besar ini, yang sangat signifikan ini yang dilihat oleh Yusuf, dan inilah yang ingin diuji oleh Yusuf. Dan sebelumnya sudah saya katakan bahwa ada dua orang yang menjamin seorang Benyamin, yaitu Yehuda dan Ruben. Tapi Yehuda itu berani tampil menggantikan Ruben untuk membela Benyamin. Dan inilah Yehuda saya katakan tampil sebagai pemimpin, sebagai leader bagi saudara-saudaranya atas dasar tanggung jawab kepada ayahnya. Next Kak. Dalam buku Heroic Leadership, karya Chris Lowney ini biasanya diajarkan oleh pastor-pastor Yesuit biasanya ya. Chris Lowney pun juga mantan Yesuit. Heroic Leadership ini buku Katolik juga. Ada 4 ciri sebetulnya yang menjadi pemimpin Christian leadership itu. Ada 4, yaitu mengenai kesadaran diri, akal budi, cinta, dan tujuan yang heroik. Dan kita melihat itu dalam diri Yehuda. Yehuda sadar bahwa posisinya itu lemah. Bahwa adiknya bersalah, iya, dia memiliki bukti. Tapi sekaligus Yehuda itu punya keinginan untuk membebaskan Benyamin. Bahwa si Yehuda itu ingin menepati janji kepada ayahnya. Nah, dalam dilema ini, apa yang akan dilakukan oleh Yehuda? Atau seandainya kita berada dalam posisi Yehuda, apa yang akan kita lakukan? Kesadaran diri Yehuda inilah yang membawa dia pada akal. Dia berpikir bagaimana caranya dia bisa membebaskan Benyamin. Dan itulah yang menjadi ciri itu dia jadi budaknya. Daripada dia istilah aku untuk menjadi budaknya. Toh satu sama satu apa bedanya? Satu tukar satu gitu ya. Apa bedanya? Saya menjadi budaknya dan Benyamin bisa selamat. Tapi jelas bahwa itu digerakkan oleh dasar cinta. Cinta terhadap keluarganya, cinta terhadap Benyamin dan ayahnya, dan terutama karena Yehuda sudah menyesal. Penyesalan cinta kepada Allah sebagaimana yang tadi dalam KGK sudah ditulis. Nah, kenapa poin 3 mengenai cinta ini menjadi penting? Ini saya baca di lain kesempatan ya. Ada filsuf dari tahun 1500-an bernama Niccolo Machiavelli itu mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya hanya digerakkan oleh 2 hal. Kalau nggak rasa cinta, ya rasa takut. Dan Machiavelli melanjutkan bahwa biasanya kalau orang yang digerakkan oleh rasa cinta itu akan menemui kekecewaan. Sebab ya manusia itu kan licik, apa dan segala macam. Tapi di lain hal dalam buku Heroic Leadership yang saya acu pada malam hari ini, itu mengcounter argumen dari Machiavelli. Bahwa orang-orang yang digerakkan oleh rasa takut akan tirani, takut akan atau takut terhadap apa, itu adalah orang-orang yang tidak bebas. Dan Yehuda menemukan kebebasannya ketika dia menyadari ada cinta dalam dirinya. Dia menyesali oleh karena Allah sudah mencintai dirinya. Sebaliknya, Yehuda digerakkan oleh rasa takut.
atau bahkan saudara-saudaranya digerakkan oleh rasa takut, itu ketika ada pada momen dia menjual, mereka semua menjual Yusuf gitu ya. Jadi kebalik. Ketika orang memang tidak mengalami sebuah kebebasan atau tidak mengalami apa ya, ada hal yang ditutupi gitulah ya gampangnya, itu orang akan digerakkan oleh rasa takut, takut ketahuan itu misalnya. Nah, yang saya katakan ini semua tentu bukan ide saya, tapi ada di Heroic Leadership itu, karya Chris Lowry. Yaitu saya menyadurnya aja. Dan setelah 3 hal ini ada, seorang leader itu di apa ya, dipandu oleh sebuah tujuan yang heroik. Sepertinya ada macet. Oh, silakan Lek dilanjutkan. Macet tenan. Udah sampai mana tadi ya? Tentang rasa takut, rasa cinta, kebebasan, Kebebasan Yehuda, ya. kebebasan. Mungkin dimatikan mungkin kameranya biar agak lancar mungkin ya. Oke. Tuh, maaf. Nah, saya ulang sedikit ya. Jadi dari Niccolo Machiavelli itu mengatakan kalau manusia itu antara digerakkan oleh rasa cinta, ya rasa takut. Tapi orang-orang yang dikendalikan oleh rasa takut, biasanya itu orang-orang yang tidak bebas. Entah karena tirani, sehingga dia ditekan oleh atasan, entah karena dalam dirinya sendiri ada sebuah kebohongan. Sebagaimana kita lihat ketika saudara-saudaranya itu menjual Yusuf. Itu mereka dalam tanda kutip ketakutan, sehingga mereka digerakkan oleh rasa takut itu. Takut ketahuan mereka membunuh Yusuf, gitu. Takut ketahuan mereka menjual Yusuf bahkan. Nah, dalam hal ini ketika Yehuda sudah menemukan bahwa dia menyesal oleh karena cinta, dia digerakkan oleh tujuan heroik. Seenggak mungkinnya keadaan saat itu bahwa Benyamin akan menjadi budaknya, Yehuda tetap mencari akal gimana caranya yang Benjamin itu tidak menjadi budak. Dia ingin menepati janji kepada ayahnya. Dan itulah figur seorang Yehuda sebagai seorang pemimpin yang pada malam hari ini saya sharingkan. Nah, sebagaimana tadi saya sudah katakan, ada 2 orang sebenarnya yang mengatakan akan menjaga Benjamin, yaitu Yehuda dan Ruben. Tapi dalam bacaan pada malam hari ini, bab 44 dan 45 dari Kejadian, kita tidak menyaksikan peran Ruben sama sekali. Sama sekali kita nggak menyaksikan peran Ruben. Nah, karena memang tidak dibahas di mana-mana, kitab suci juga nggak ada di komentari Jerome Biblical Commentary atau di sumber yang lain juga tidak dibahas, maka saya hanya menutup ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Ruben itu tidak berani tampil? Apakah dia tidak berani menanggung risiko? Ada Ruben tidak berani menanggung risiko. Kita bisa lihat bahwa duanya adalah 2 tipe leader yang akan selalu ada di setiap zaman. Ruben berani berjanji, ya saya akan menjaga Benyamin. Tapi ketika peran Ruben dibutuhkan, mana perannya? Setidaknya pada malam hari ini kita tidak melihat peran Ruben di situ. Justru peran Yehuda. Karena Yehuda dulu dia merasa bersalah, sehingga saat ini dia akan membuktikan pertobatannya bahwa saya sudah bertobat. Dan inilah yang bisa kita tiru dari Yehuda. Ada 4 ciri yang dimiliki oleh Yehuda, yaitu kesadaran diri. Dia sadar bahwa dulu dia bersalah, saat ini sudah bertobat. Dia juga sadar bahwa saat ini posisi kita semua dengan saudara-saudaranya lemah. Dia sadar bahwa dia terikat janji dengan ayahnya bahwa dia akan menjaga Benyamin dan akan membawa pulang Benyamin.
Dan dilema itulah yang membuat Yehuda berpikir dengan akal budi bagaimana caranya dia membebaskan Benyamin. Dan itu semua dilakukan oleh dasar cinta, dan Yehuda dipandu oleh sebuah tujuan. Lihat ketulusan Yehuda, tentu Yusuf akhirnya membuat pengakuan. Dan ini poin yang terakhir. Next, Kak. Next juga. Ini ayat-ayatnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah semua orang keluar. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf. Ketika ia memperkenalkan diri pada saudara-saudaranya. Kemudian di ayat kelima dan ketujuh. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan dari kata-kata Yusuf ini, janganlah kamu bersusah hati sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dan ini tadi yang sudah dibahas di awal bahwa Yusuf menyatakan bahwa Allah itu sering merestui tindakan-tindakan jahat manusia agar dapat melaksanakan kehendaknya. Allah merestui bahwa ya ada banyak ketidakadilan di dunia ini, iya. Ada banyak kecurangan di dunia ini, iya. Ada banyak orang yang merugikan saya, tentu iya. Tapi bisa nggak kita menemukan makna dari itu? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup? Jadi dalam rangka kita melaksanakan kehendaknya, seringkali Allah dalam tanda kutip menjatuhkan kita terlebih dahulu. Ini argumen sampingan, tapi ini saya lihat baru kemarin ya. Kemarin itu saya melihat ada teman saya yang posting di Instagram tuh kayak gini. Ini mengenai agama ya. Ketika kita bahagia, kita seolah-olah seperti ateis. Tapi ketika kita sedih, kita menjadi orang yang sangat beragama. Mengapa demikian? Karena secara psikologi ketika kita di bawah, kita nggak tahu kepada siapa sih kita harus mencari, kepada siapa sih kita harus mengadu gitu ya kira-kira. Paham skeptis seperti itu bagi dia mungkin membuat keyakinan baru bahwa ngapain sih ada agama? Agama itu diperuntukkan bagi orang yang sedang dalam keadaan susah. Tapi bagi saya sendiri itu malah memperkuat argumen bahwa ya kita bersyukurlah menjadi seorang Katolik. Next dulu, Kak. Sehingga pada poin pertama, Yusuf menyatakan bahwa Allah sering merestui tindakan jahat manusia agar dapat melaksanakan kehendaknya. Dengan demikian, orang-orang bisa menemukan penyelenggaraan Allah dalam hidup mereka, serta dapat mengambil kebaikan dari kejahatan moral manusia. Dan poin yang terakhir adalah, Allah bekerja melalui Yusuf untuk menjaga umatnya yang akan melahirkan Kristus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus di Perjanjian Baru dilahirkan dari keturunan Yehuda. Tapi dalam hal ini Allah justru memakai Yusuf terlebih dahulu untuk memelihara kelangsungan hidup Yehuda secara tidak langsung, dan itu akan memelihara kelangsungan hidup garis keturunan Kristus. Ya, saya baru sadar 2 poin terakhir ini itu bukan gagasan saya, ya tentu saja, tapi saya belum mencantumkan sumber. Jadi dalam hal pengakuan Yusuf ada 2 hal yang bisa saya bagikan pada ibu bapak teman-teman sekalian. Allah sering merestui tindakan jahat manusia agar kita melaksanakan sesuai kehendaknya, bisa menemukan penyelenggaraan Allah dalam hidup mereka. Dan poin terakhir, ini adalah poin yang cukup besar. Kita tahu bahwa
Yesus lahir dari keturunan Yehuda, tetapi Allah memakai Yusuf untuk memelihara kelangsungan hidup garis keturunan Kristus. Ini adalah bagian terakhir dari sharing malam hari ini. Kita masuk ke review apa-apa saja poin. Ada 4 poin. Yang pertama, kesejajaran dengan sumber sejarah di luar Alkitab. Piala untuk menelah dalam gelar Yusuf sebagai bapa bagi Firaun sesuai dengan sumber sejarah di luar Alkitab. Lokasi tanah Goshen yang dekat pusat pemerintahan Mesir saat itu dan undangan Firaun terhadap keluarga Yusuf memperkuat indikasi pemerintahan dinasti Hyksos saat itu. Kemudian ujian terakhir Yusuf adalah ujian moral, ujian kecintaan saudara-saudaranya terhadap Benjamin dan ayahnya. Pembelaan Yehuda bertransformasi dari menjual Yusuf hingga membela Benyamin. Dan dalam beberapa konteks, seperti yang sudah saya paparkan tadi, Yehuda memiliki karakter pemimpin yang lebih daripada Ruben. Dia berani berperan dan dia memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Jelas bahwa Yehuda memberikan dampak. Yusuf menangis. Yusuf membuka diri, menyatakan diri bahwa akulah Yusuf, saudaramu yang dulu kau buang. Tapi di manakah peran Ruben? Padahal mereka berdua menjamin Benyamin di hadapan ayahnya. Yang terakhir, pengakuan Yusuf, Allah sering merestui perbuatan jahat manusia agar melakukan kehendaknya. Dan Yusuf dipakai Allah untuk memelihara garis keturunan Yesus dari Yehuda. Sekian teman-teman, Ibu Bapak sekalian. Ada tambahan, kesaksian atau pertanyaan? Silakan. Mungkin ditampilkan reviewnya Kak Bertus. Oh, lupa-lupa itu. Nah. Silakan teman-teman. Kalau ada mau di-sharingkan, didiskusikan. Mungkin sedikit ya, sembari menunggu kalau ada yang lain yang mau memberikan tambahan kesaksian atau pertanyaan. Hal yang menarik tadi adalah ketika Yehuda menanggung apa yang seharusnya ditanggung oleh Benyamin. Dan pada pertemuan sebelumnya, pada bulan lalu juga pernah disampaikan oleh Josh bahwa Yehuda ini menjadi figur Kristus saat Yehuda berbicara kepada Yakub. Nah, di sini kita tahu bahwa itulah yang Kristus lakukan terhadap kita. Seharusnya yang dihukum itu Benyamin. Karena jelas buktinya ada bahwa Benyamin menyimpan piala Yusuf. Entah itu dilakukan sengaja ataupun tak sengaja. Tapi dengan bukti itu, seharusnya Benyamin dihukum. Ya, secara hukuman, secara peradilan seharusnya Benyamin dihukum. Tapi kemudian Yehuda bangkit dan dia bilang, jangan tahan Benyamin, tapi tahanlah aku. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus terhadap kita. Secara hukuman, buktinya ada bahwa kita seharusnya dihukum. Kita yang seharusnya mati. Kita yang seharusnya mengalami neraka. Kita yang seharusnya mati dan terpisah dengan Allah karena setiap dosa-dosa kita.
Tapi apa yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan, dia datang ke bumi dan dia bilang, jangan hukum dia, melainkan aku. Aku mau mati, aku mau menderita, aku mau turun ke tempat penantian untuk menebus setiap dosa-dosa umatku. Dan itulah yang kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung lalu. Dan ketika Paskah, Yesus bangkit dari kematian, Yesus membawa orang-orang di Seol, di tempat penantian itu ke dalam sorga. Yesus bangkit dan Yesus mau menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepadaku akan mengalami kebangkitan badan. Suatu saat ketika aku datang kembali ke bumi ini, dalam penghakiman, setiap orang yang percaya kepadaku akan mengalami kebangkitan seperti yang sudah aku alami saat ini. Nah, itu sedikit menghubungkan dengan masa-masa Paskah saat ini yang sedang kita rayakan itu. Paling begitu saja. Terima kasih. Monggo yang lain kalau ada yang mau sharing yang lainnya. Monggo, masih ada waktu. Wah, sepi. Sepertinya sudah tidak ada ya. Cuma mau nambahin aja nih yang keempat tuh pengakuan Yusuf. Allah sering merestui perbuatan jahat manusia agar melakukan kehendaknya. Yusuf dipakai Allah untuk memelihara garis keturunan Yesus. Jadi bukan berarti kita berbuat jahat ya teman-teman ya. Dan direstui Tuhan, bukan. Bukan seperti maksudnya, wah ini Tuhan kayaknya nggak apa-apa nih kalau gue berbuat jahat nih sama orang. Nggak boleh gitu juga ya. Ini kan atas kehendak Tuhan. Jadi perbuatan jahat atas kehendak Tuhan. Perbuatan jahat yang kita lakukan dengan sengaja itu tidak dibenarkan. Jadi jangan, wah jadi nggak apa-apa nih kalau aku tuh ngambil ngambil piala, nggak apa-apa tuh kalau aku malas-malasan gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau aku nggak peduli gitu, nggak bisa juga ya. Tapi ini karena perbuatan yang direstui oleh Tuhan berdasarkan kehendak Allah. Jangan ntar kita jadi salah persepsi nih ya, miskomunikasi gitu. Nggak apa-apa lah kita kalau nggak peduli sama orang lain itu. Nggak juga ya. Aku rasa semua pada bijak lah di sini ya. Jangan salah interpretasi setiap kata-kata gitu ya. Tapi kita coba selidiki gitu. Itu aja sih. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin langsung ke pengumuman aja ya. PDF materi Just Hope ada di Google Drive. Demikian juga rekamannya ada di Bitly rekaman Just Hope dan Instagram House of Praise. Pengumuman setiap Jumat, Rosario, setiap Selasa kita ada Miracle Room. Kamis minggu depan, jadi tanggal 5 Mei, persekutuan doa. Dan Kamis 12 Mei, jadi 2 minggu lagi kita baru ada jazz. Mari teman-teman sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku,
sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu, Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doalah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, bimbinglah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.